Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan kebijakan pengangkatan dan ikut sertanya honorer di seleksi P3K dan pegawai negeri sipil di tahun 2023 ini. Sebenarnya, apakah semua tenaga honorer bisa mengikuti seleksi P3K dan PNS tahun ini atau seperti apa? Di video kali ini kita akan membahas berdasarkan berita yang ditayangkan oleh jpnn.com yang berjudul "Tidak semua tenaga honorer itu bisa mendaftar P3K 2023". Siapa saja para tenaga honorer yang bisa mengikuti dan mendaftar di seleksi P3K tahun 2023 ini? Simak secara lengkap di video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, salah satu instansi daerah atau pemerintah provinsi di Indonesia, yakni pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, pada tahun ini juga ikut membuka lowongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023. Tentu kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini setidaknya bisa mewakili instansi daerah atau pemerintah daerah lainnya. Tentu kebijakan yang diambil ini bisa dikatakan hampir sama dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah lainnya. Untuk formasi P3K di pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri tahun ini sebanyak 4.500 kota, terdiri dari 3.600 tenaga guru, 602 tenaga kesehatan, serta 283 tenaga teknis. Jadi jika kita melihat komposisi dari formasi P3K tahun 2023 di pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, honorer tenaga guru masih menjadi prioritas utama, kemudian disusul tenaga kesehatan serta tenaga teknis. Kalau kita melihat dari jumlah formasi tenaga teknis memang sangat minim, ya, sangat minim diikutsertakan di dalam formasi penerimaan P3K. Tidak sebanding dengan tenaga guru yang begitu besar, dan jika memang tidak sebanding dengan apa yang diusulkan pada usulan formasi tenaga teknis. Mungkin kurang lebih di daerah-daerah lain hampir sama dengan kondisi yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Nah, rekan-rekan sekalian, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengingatkan bahwa syarat penerimaan calon pelamar P3K 2023 adalah salah satunya yakni melampirkan SK tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin ikut serta di dalam seleksi P3K pada tahun 2023 ini, silakan dipersiapkan SK jabatan tenaga honorer, karena seperti apa yang dikatakan oleh BKD Provinsi Sultra ini, salah satu syaratnya yakni melampirkan SK tenaga honorer. Kepala Bidang Pengadaan Aparatur Sipil Negara BKD Sultra, Laude Hasiro Muhammad, dalam pernyataan resmi mengatakan bahwa pendaftaran P3K lingkup Pemprov Sultra ini hanya dibuka bagi mereka yang sudah menjadi honorer 2 tahun. Ternyata untuk P3K di pemerintah Provinsi Sultra ini hanya mengakomodir tenaga honorer yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun. Jadi bagi rekan-rekan yang belum sampai 2 tahun, mungkin kemungkinan besar juga rekan-rekan tidak bisa mengikuti dan mendaftar seleksi penerimaan P3K di tahun 2023 ini. Sehingga menurut Laude, pendaftar harus menyiapkan bukti honorernya, baik itu tenaga fungsional guru maupun tenaga kesehatan serta tenaga teknis lainnya. Tidak dibuka bagi mereka yang belum honor. Jadi untuk tahun ini formasi P3K di daerah memang mengakomodir semua tenaga honorer, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pengadaan Aparatur Sipil Negara ini ternyata untuk formasi itu hanya mengakomodir semua tenaga honorer.
ia tidak membuka untuk pelamar umum. Jadi mungkin hampir sama dengan apa yang berlakukan di daerah lain. Nah, rekan-rekan sekalian, sementara itu dokumen lain seperti ijazah, KTP, dan lainnya juga rekan-rekan honorer perlu persiapkan, oleh karena memang eh, sebelum-sebelumnya berkas kelengkapan itu hampir sama. Ya, ini kelengkapan dokumen pendaftaran itu yang bersifat normatif. Ia menegaskan agar seluruh tenaga honorer itu tidak eh, menggunakan SK yang fiktif atau ilegal karena akan berdampak secara hukum. Nah, rekan-rekan sekalian, apakah di daerah rekan-rekan sudah ada informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan penerimaan P3K dan aparatur sipil negara pada tahun ini? Silakan menghubungi Badan Kepegawaian Daerah. Akan tetapi secara umum rekan-rekan, apa yang diterapkan di pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini kemungkinan besar itu hampir sama dengan apa yang diterapkan di daerah rekan-rekan sekalian. Sementara itu rekan-rekan sekalian, untuk pendaftaran CPNS tahun 2023 dan P3K 2023 ini, seluruh calon pelamar termasuk tenaga honorer diharapkan agar bisa mewaspadai aksi penipuan. Pasalnya pendaftaran CPNS dan P3K selalu saja dijadikan momen bagi para penipu untuk menjadi calon-calon korban, terutama untuk para tenaga honorer agar bisa bijak menyikapi pendaftaran dan seleksi P3K tahun 2023. Modus yang biasa dilakukan itu para penipu mengaku bisa meluluskan CPNS dan P3K dengan syarat membayar sejumlah uang. Agar tidak ada korban penipuan, maka Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Bangka Belitung Susanti mengingatkan para pelamar CPNS dan P3K 2023 agar bisa berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan termasuk penerimaan calon ASN. Sama sekali tidak ada pungutan biaya. Jangan mudah untuk percaya dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, berita hoaks ataupun modus penipuan apapun yang berkaitan dengan penerimaan calon aparatur sipil negara ini. Rekan-rekan sekalian, memang saat ini salah satu jalan untuk merubah nasib tenaga honorer adalah melalui seleksi. Oleh karena memang untuk pengangkatan secara langsung itu memang belum disebutkan di dalam rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang aparatur sipil negara. Nah, salah satu jalan adalah melalui seleksi dan ikut serta di dalam seleksi CPNS maupun P3K tahun 2023 ini. Nah, rekan-rekan, khusus kepada tenaga honorer seperti apa yang dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Bangka Belitung ini, agar tetap hati-hati di dalam proses seleksi ini. Jangan sampai ingin terangkat atau ingin diangkat sebagai aparatur sipil negara tetapi harus membayar sejumlah uang. Tetap kita harus hati-hati dan tetap mengikuti aturan-aturan yang ada. Demikian rekan-rekan video kali ini. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap syarat masa kerja dari tenaga honorer yang bisa ikut seleksi di dalam seleksi P3K? Silakan tuliskan komentar rekan-rekan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.